Terima kasih Ustaz. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari saudari Dan. Pertanyaan begini, bagaimana melatih diri untuk selalu menjadi sabar, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya jemaah. Sebagian orang tuh nggak sabaran. Boleh jadi nggak sabar disakitin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau nggak sabar dalam menghadapi musibah. Ketika ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang meminta wasiat, dia mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah kasih aku wasiat. Maka apa kata Nabi SAW? La taghdab, engkau jangan marah. Ini wasiat Nabi SAW. Jangan marah. Ada orang yang gampang marah, mudah emosi. Ada orang mungkin yang memaki dia kemudian jadi marah, ya, membalas makian orang tersebut. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Melatih diri kita untuk bersabar, salah satunya ingat dengan wasiat Nabi, la taghdab. Dan ketika marah, diem. Dan Nabi memberikan latihan buat orang yang marah ini untuk menahan amarahnya agar dia dapat bersabar. Dengan cara apa? Kalau dia marah dalam kondisi berdiri, duduk. Duduk. Marah dalam kondisi duduk, rebahan. Artinya merubah posisi. Itu latihan. Adapun kalau bicara sabar menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita, yang bukan karena kelakuan manusia, maka kita perlu mengingat jazaa'us sabirin, pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan dikasih pahala tanpa perhitungan. Kemudian engkau juga harus faham tabiat kehidupan dunia ini perlu sabar. Penghuni surga itu, kalau kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana orang-orang masuk surga, Allah katakan, bima sabartum, karena kesabaran kalian gitu. Sabar itu melaksanakan perintah Allah butuh sabar. Menjauhi yang haram-haram butuh sabar. Musibah yang menimpa perlu sabar. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'as minal jasad. Kedudukan sabar dari keimanan ini seperti kepala buat jasad. Artinya kalau dipotong kepala itu habis sudah. Hidup kita semua perlu kesabaran. Kalau engkau kehilangan kesabaran, engkau tidak akan bisa sholat, engkau tidak akan bisa berangkat haji, nggak akan bisa puasa. Karena merasa semua, aduh berat, ini nggak bisa, ini dan itu. Musibah yang tidak pernah berhenti. Allah sudah berjanji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami akan berikan ujian kepada kalian. Artinya kita udah dikasih tahu. Medannya ini sulit. Sehingga orang yang udah dikasih tahu, udah paham, dia akan sabar. Oh kalau gitu bismillah. Dan yang diuji itu bukan hanya dirimu. Orang lain juga sama. Ini untuk melatih kesabaran jemaah. Ternyata bukan anak doang yang susah. Lihat kepada yang di bawah kita. Lebih banyak yang susah daripada kita. Disebutkan Dzulqarnain ketika dia hendak meninggal dunia. Dia kirim surat sama ibunya. Dia ngomong sama ibunya. Ibu, kalau aku meninggal dunia, ibu nanti undang orang satu kampung. Kasih makan orang-orang itu. Berikan makan kepada mereka. Tapi ketika mereka datang ke rumah ibu, ibu sampaikan kepada mereka, yang boleh makan, itu yang gak punya musibah. Yang gak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan. Kata ibunya, oh ternyata anakku mau menghiburku, kata dia. Oh ternyata bukan hanya engkau yang susah. Orang-orang pun susah. Dan ingat pula, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sepanjang apapun malammu, segelap apapun, sederas apapun hujan yang turun pada malam itu, hujan itu akan reda dan malam itu akan terusir dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Maka selalu berbaik sangka sama Allah. Barakallahu fikum.